Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan kejadian bersyarat. Tapi sebelum itu, kita akan mengulang sedikit terkait dengan probabilitas kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk itu kita sudah mengetahui bahwa suatu kejadian majemuk itu merupakan kejadian yang terdiri dari gabungan, ya. Jadi yang harus kita underline itu adalah gabungan beberapa kejadian sederhana. Maka ini dikatakan sebagai suatu kejadian majemuk. Dalam video sebelumnya saya juga sudah menceritakan tentang yang kejadian tunggal dan majemuk seperti itu. Nah, kejadian majemuk itu memang ini terdiri dari gabungan beberapa kejadian sederhana, atau bisa kita katakan bahwa kejadian majemuk ini itu merupakan kejadian yang terjadi lebih dari satu kali, atau dia itu memang selalu atau senantiasa berulang gitu. Nah, ini yang disebut dengan kejadian majemuk. Sedangkan untuk probabilitasnya itu sendiri nanti kita mengikuti kaidah gabungan. Yang seperti apa kaidah gabungan itu? Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan kaidah gabungan ini. Contoh misalkan probabilitas A gabungan dengan B itu berarti probabilitas A ditambah dengan probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A irisan B dan seterusnya. Banyak kaidah-kaidah dalam probabilitas yang kemarin terkait dengan himpunan juga sudah dibahas gitu ya, baik itu irisan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh soal berbicara tentang kejadian menjemuk. Misalkan kita memiliki A itu suatu kejadian terambilnya kartu merah pada stumpuk kartu bridge. Jadi kita bicara kartu remi ya. Kartu remi itu jumlah totalnya kita sudah tahu bahwa ada 52. 52 kartu itu terdiri dari ada kartu berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Masing-masing itu adalah 26 kartu ya. 26 kartu yang merah itu terdiri dari wajib atau diamond ya, seperti ini dan heart gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang warna hitam dia itu yang keriting, oke ya, dan scope ya. Oke gitu. Jadi ingat kalau misalkan untuk bentuk dari atau macam-macam dari kartu remi itu kan seperti ini. Ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna merah. Masing-masing dia totalnya itu berapa? Totalnya itu 26. Satu kartunya itu adalah 13 kartu. Begitu ya. Untuk atau berbicara tentang kartu bridge dan totalnya jelas di sini ada 52 kartu. Nah, kita lihat A itu kan dikatakan kaidah yang diinginkan adalah kartu berwarna merah pada setumpuk kartu bridge. Kemudian terambilnya kartu berwarna merah. Ingat, kartu berwarna merah itu di sini ada 26. Kenapa? Karena ada yang hati dan wajib atau diamond itu. Gitu. Jumlah yang wajibnya itu ada 13 ya. Kemudian yang hati juga yang hatinya ada 13 sehingga total semuanya itu adalah 26. Maka peluangnya probabilitas terambilnya kartu berwarna merah adalah rumus dari probabilitas itu kan N A per NS kan ya. Maka NA-nya 26, NS-nya 52 sehingga probabilitasnya adalah setengah. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, misalkan ada dua buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak satu kali, maka jelas bahwa jumlah ruang sampelnya itu ada 36, ya kan, 36 1,1 sampai ke 6,6. Jumlah totalnya ada 36, atau kita kemarin sudah belajar cara menghitung berapakah jumlah ruang sampel. Berarti kalau misalkan di sini satu dadu itu 6, dua dadu berarti 6 kali 6 36. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apabila kita misalkan A itu merupakan kejadian dadu pertama muncul mata dadu genap. Sekarang gitu ya. Ketika dilempar mata dadu genap 5. Berarti genap 5 itu kalau misalkan dalam dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka
genap prima. Nah, genap prima itu bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Tapi pengen yang angka genap, berarti yang startnya adalah 2 semua. Begitu. Maka mau tidak mau kita A itu adalah 2,1 sampai 2,6. Jumlahnya sendiri, jumlah dari anggota A itu ada 6 buah. Gitu ya. Nah, kita lihat misalkan B itu merupakan kejadian kedua dan mata dadu kedua itu munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap berarti kan kita punya 2, punya 4 dan 6 begitu. Nah, tapi hati-hati ini muncul mata dadu yang kedua. Yang pertamanya berarti random, bebas, semua angka bisa. Banjir mau apapun itu, yang penting kita fokusnya di bilangan keduanya itu harus bilangan genap semuanya. Nggak boleh ada yang ganjil. Gitu ya. Nah, maka totalnya itu kalau kita hitung itu ada 18 buah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kejadian munculnya dadu mata pertamanya itu bilangan genap 5 dan yang keduanya mata dadu keduanya itu adalah mata dadu keduanya berwarna genap gitu ya, kategorinya genap. Maka kita tinggal dilihat karena dan itu adalah irisan. Ya, maka irisan di antara keduanya kita cari ada berapa di sini? Ada 3 buah. Maka peluang munculnya dadu pertama genap 5 dan dadu kedua genap, maka hasilnya adalah tinggal 3/36. Karena ini N dari A irisan B-nya itu adalah 3. Jadi peluangnya peluang A irisan B itu berarti nanti ini sama dengan 1/12 karena nanti NA irisan B dibagi dengan jumlah seluruhnya. Gitu. Jadi 3 dibagi dengan 36 gitu ya. 3 dibagi dengan 36. 1/12. Atau boleh juga kalau misalkan kita menggunakan aturan ini juga sama saja. A irisan B itu adalah PA kali PB. Gitu ya, sama-sama saja. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan bahwa aturan ini adalah aturan saling bebas. Apa itu kejadian saling bebas? Dalam video sebelumnya juga saya sudah sampaikan terkait dengan kejadian saling bebas itu merupakan kejadian munculnya suatu kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B maupun sebaliknya. Jadi B tidak mempengaruhi kejadian yang A. Nah, ini yang disebut dengan saling bebas begitu. Kan kalau misalkan kita lihat di sini yang pertama muncul mata dadu berwarna muncul kejadian dadu kedua mata dadu genap misalkan begitu ya, yang berwarna genap, kemudian kejadian dadu pertamanya muncul mata dadu genap 5 kan nggak saling mempengaruhi gitu, muncul aja gitu kan ya. Contoh di sini ada yang walaupun di sini ada irisan contoh 2,2, tapi kan ketika kita bicara tentang munculnya mata dadu genap prima yang pertama, mata dadu pertama itu genap prima, maka muncul 2,2. Ya nggak masalah ketika 2,2 gitu ya muncul juga di yang kedua, karena sebenarnya tidak mempengaruhi. Kalau misalkan kita katakan mempengaruhi, maka nanti 2,2 ini tidak boleh muncul lagi di kasus yang keduanya gitu. Maka ini karena ini tidak saling mempengaruhi, maka kita katakan saling bebas yang formulanya di minggu kemarin sudah dibahas di video sebelumnya gitu ya. Oke, kita akan lihat nih dua kejadian saling mempengaruhi itu yang seperti apa gitu. Ini harus kita pahami bahwa pengaruh dari satu kejadian terhadap kejadian yang lain. Nah, pembahasan probabilitas itu dibedakan menjadi dua. Ada probabilitas tak bersyarat atau unconditional probability. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan probabilitas bersyarat, nanti conditional probability. Apa itu yang dimaksud dengan probabilitas tak bersyarat atau unconditional? Itu adalah kemunculan suatu kejadian tidak harus tergantung kejadian lain yang muncul sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak bersyarat tidak mempengaruhi itu, misalkan kasus yang pertama tadi gitu ya.
Kemudian kalau kasus bersyarat biasanya munculnya suatu kejadian itu tergantung dari kejadian sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan conditional probability. Kita coba bahas satu-satu. Untuk yang unconditional probability, ini sudah tadi saya sampaikan bahwa munculnya pada ruang. Jadi suatu kejadian itu bisa muncul pada ruang sampel dengan karakteristik tertentu, di mana setiap karakteristik memiliki kesempatan untuk dipilih. Nah, ini unconditional. Sehingga kita bisa katakan bahwa probabilitas ini hanya didapatkan dari probabilitas gabungan di mana kejadian itu haruslah saling bebas. Ya, paham ya? Dan dia syaratnya harus kejadian saling bebas. Maka kenapa? Atau statistical independent. Karena dia itu kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian yang B. Begitu ya. Kalau misalkan kita ingat terkait dengan kejadian saling bebas. Nah, atau bisa dikatakan bahwa apabila kejadian itu diambil muncul berdasarkan kejadian yang saling lepas, gimana nih kalau misalkan dia tuh saling lepas ternyata kejadiannya, maka dinamakannya adalah marginal probability atau probabilitas marginal. Ingat ya, ini kata ini probabilitas marginal nanti akan kita gunakan. Sehingga ingat bahwa kejadian tertentu tersebut diambil dari beberapa kejadian lain yang saling lepas. Nah, teman-teman harus di review lagi video sebelumnya terkait dengan saling lepas bagaimana, saling bebas juga seperti apa. Kemarin sudah dibahas, tinggal di pelajari lagi, dibuka lagi di video sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk ke conditional probability. Bagaimana terkait dengan conditional probability? Tentunya kita bicara tentang peluang bersyarat. Ini merupakan suatu peluang dari sebuah kejadian atau ada event. Apabila kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu, maka ini bersyarat. Dengan kata lain, bahwa kita katakan peluang kejadian satu bila kejadian yang lain diketahui. Gitu. Jadi ada syarat. Jadi sebelumnya harus diketahui dulu nih bagaimana ke peluang sebelumnya begitu. Atau boleh juga kita tulis bahwa formulanya itu seperti ini, PAB. Nah, kalau misalkan ada seperti ini dibacanya adalah A setelah B terjadi. Jadi kalau yang seperti ini formulanya probabilitas kejadian A jika terjadi B terjadi lebih dahulu. Ingat ya, jadi PA setelah atau probabilitas kejadian A setelah B terjadi, dibacanya gitu, adalah probabilitas irisan di antara keduanya dibagi dengan probabilitas syaratnya. Gitu. Syaratnya itu apa? B dulu, berarti per B. Nah, palingnya mudah ini kayak A per B sebenarnya, tapi bukan gitu bacanya ya. Tapi tadi yang bacanya adalah probabilitas A setelah B terjadi. Nah, cuman kalau ingin simpel ngapalin rumus yang mudah banget ini, P A irisan B dibagi dengan PB karena ini pembaginya B. Itu saya suka menghafalkan begitu biar lebih enak aja menghafalkannya. Sehingga kalau ada probabilitas B setelah A terjadi, maka nanti pembaginya itu adalah PA-nya. Itu probabilitas yang A-nya. Itu kenapa? Karena memang kejadian B ini terjadi jika kejadian A terjadi terlebih dahulu. Gitu. Oke ya. Jadi ini P A irisan B ini disebut dengan joint probability. Ini akan senantiasa dipakai, jadi harus dihafal, harus diingat gitu ya, bahwa ini adalah peluang menunjukkan irisan di antara kejadian A dan B. Ingat, itu joinnya, join probability. Sedangkan kalau PA itu ada disjoinnya. Itu bagiannya ya, kejadian marginalnya dari kejadian A. Kalau PB berarti disjoin probability dari kejadian B. Begitu. Kita lihat sifat-sifat peluang bersyarat. Nah, ini yang pertama adalah bahwa peluang bersyarat itu peluangnya itu lebih besar daripada 0 gitu ya, ingat peluangnya gitu. Kemudian kalau peluang bersyarat S semestanya setelah B terjadi atau probabilitas B setelah B terjadi itu pasti nilainya adalah 1. Oke. Nah, yang kedua, apabila kita memiliki suatu himpunan A1 dan A2 itu adalah himpunan kosong, ingat, himpunan kosong itu berarti irisan di antara keduanya tidak ada.
maka kejadian itu disebut dengan kejadian mutually eksklusif atau kejadian yang saling lepas. Maka bisa berlaku bahwa probabilitas A gabungan B setelah B terjadi itu adalah PA. Probabilitas A setelah B ditambah probabilitas A2 setelah B. Kalau dia itu bukan himpunan kosong atau di antara keduanya ada, tinggal dikurangi saja. A1 irisan A2 gitu. Oke, kemudian hukum komplement juga harus diingat bahwa kalau ada probabilitas A komplement setelah B terjadi itu sama aja dengan 1 dikurangi probabilitas A setelah B terjadi. Jadi tinggal dicari aja PAB-nya sehingga nanti komplementnya bisa kita cari dengan 1 per. Hukum penggandaan atau multiplicative rule. Nah ini jangan lupa ini sebenarnya dari rumus yang tadi itu. Jadi kalau peluang bersyarat A setelah B terjadi itu kan berarti probabilitas A irisan B nanti dibagi dengan probabilitas B. Gitu kan seperti itu. Karena ini kalau probabilitas B pindah ke kiri ini jadi perkalian gitu. Atau juga ini sama ya. Oke, kita ilustrasikan dari peluang bersyarat itu, misalkan ada sebuah populasi sarjana yang ada di Kabupaten Bandung, misalkan adalah sebagai berikut. Kita lihat ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, kemudian jumlahnya yang laki-laki itu ada 400, yang perempuan ada 300. Total semuanya berarti ada mahasiswa itu, sarjana itu populasinya ada 700 sarjana. Kemudian kalau kita kategorikan lagi bahwa di antara lulusan sarjana itu ada yang bekerja dan menganggur, ternyata data menunjukkan laki-laki itu ada sebanyak 340 orang itu bekerja, sisanya 60 orang laki-laki itu menganggur, pun juga perempuan 160 orang itu bekerja dan sisanya 140 dia menganggur, sorry. Nah, kemudian jumlah yang bekerja itu berarti total ini itu adalah 500, sedangkan yang menganggur itu adalah 200. Oke, kita lihat ya perlu probabilitasnya di sini. Kalau kita bicara tentang probabilitas laki-laki dari yang bekerja. Ingat ya, dari yang bekerja dengan probabilitas laki-laki dari keseluruhan berbeda. Oke, gitu ya. Probabilitas laki-laki yang bekerja kalau terhadap laki-laki dari yang bekerja berarti nanti probabilitasnya itu 340 per 500. Tapi kalau probabilitas laki-laki itu tinggal kita lihat saja per total seluruhnya, yang jumlah seluruhnya begitu. Maka ingat kalau terhadap N seluruhnya, ini N total semuanya, maka kita akan istilahkan ada istilah joint probability dan marginal probability. Apa itu joint probability? Tadi saya sudah sampaikan. Jadi dia itu merupakan irisan di antara A dan B, jumlah irisan. Irisan dari mana? Irisan dari jumlah perempuan yang bekerja. Dan yang bekerja itu kan gitu ya. Kemudian yang perempuan. Karena kalau perempuan total semuanya ini ada 300. Harusnya kan 300 per 700. Tapi kita bicara tentang perempuan yang bekerja berarti irisan antara perempuan dan yang bekerja. Itu sebanyak 160 orang. Maka joint probability itu adalah 160 per 700. Sedangkan ada yang disebut dengan marginal probability. Berarti marginal itu kalau kita pakai rumus tinggal dijumlahkan. Gitu ya. Ingat ya kan kalau P A gabungan B itu kan jadi PA ditambah PB. Nah, marginal kan seperti ini rumusnya ya. Berarti tinggal 60 per 700 ditambah 140 per 700. Berarti 200 per 700. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat. Dari pernyataan tadi, kita akan definisikan nih joint probability itu apa, marginal probability itu apa, gitu di join ya. Jadi kalau probabilitas marginal itu tadi sudah sampaikan itu di joint probability, maka kalau joint probability itu probabilitas dua atau lebih kejadian muncul dalam waktu bersamaan, berarti dia itu secara bersama-sama irisan lah. Boleh katakan dia itu merupakan irisan. Cari irisannya. Kalau ini adalah kemunculan suatu kejadian yang disebut dengan joint probability atau probabilitas peluang kemunculan sebuah kejadian. Contoh misalkan seperti ini.
Nah, ini yang disebut dengan joint probability dari A2 dan B1. Ini A2 dan B1 itu adalah irisannya ya dari yang B2 dan A1. Ini juga disjoin. Ini joint probability. Ini joint probability, ini joint probability. Gitu ya. Oke, sedangkan kalau yang ini marginal probability dari A1. Ini juga marginal probability dari A2. Ini marginal probability dari B1. Ini marginal probability dari B2. Itu ya yang membedakan antara disjoint dengan joint probability. Oke, next. Kita coba lihat ada contoh soal apabila terpilih seorang perempuan. Kemudian kita akan lihat di sini telah bekerja, maka peluangnya adalah yang tadi datanya ya saya tampilkan lagi untuk tabelnya. Nah, seperti ini. Apabila terpilih, kita akan coba cek apabila terpilih seorang perempuan tersebut telah bekerja. Telah bekerja berarti kita cari irisan antara perempuan dan yang bekerja. Perempuan dan yang bekerja ada 160 gitu. Jadi kita tinggal menyatakan perempuan, A-nya itu misalkan menyatakan perempuan, ini A-nya, ini B-nya itu yang bekerja, misalkan seperti itu, maka irisan di antara keduanya berarti adalah 160 gitu ya. Per berapa? Per 500 gitu. Atau boleh juga kita gunakan karena PA irisan B itu NA UB iris A irisan B dibagi dengan jumlah seluruhnya, berarti jumlah seluruhnya ada berapa di sini? 700 gitu. Untuk yang PB-nya yang bekerja ada berapa? Ada 500 dari berapa? 700 orang. Boleh per MS ya. Gitu. Maka hasilnya adalah 8/25. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa probabilitas A setelah B terjadi itu bisa kita lihat dari jumlahnya langsung saja. Jumlahnya 160 per 500 gitu. Oke, kita lihat bagaimana nih contoh berikutnya. Kalau kita tampilkan di sini distribusi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan usia di sebuah sekolah diberikan pada tabel berikut. Laki-lakinya jumlahnya total 2.450, sedangkan yang perempuan itu 2.626, sehingga total anak-anak ya baik laki-laki maupun perempuan itu sebesar 5.076. Nah, kita akan lihat nih pertanyaannya, tentukan probabilitas pengambilan acak seorang anak laki-laki. Probabilitas yang kedua, pengambilan acak seorang anak laki-laki usia 5 tahun. Dan probabilitas pengambilan acak seorang anak baik laki-laki maupun perempuan itu dengan usia paling sedikit 8 tahun gitu ya. Nah, kita akan lihat coba. Nah, ini tabelnya saya tampilkan lagi biar nanti tidak dibuka slide sebelumnya. Kita lihat probabilitas seorang anak laki-laki, berarti kita tinggal lihat saja bahwa laki-laki itu berarti kan ini tidak berbicara tentang keseluruhan usianya, maka totalnya aja dibagi dengan jumlah seluruhnya. Nah, ini probabilitas. Yang kedua, misalkan seorang anak laki-laki usia 5 tahun. Usia 5 tahun itu dengan laki-laki kita cari irisan antara laki-laki dengan umurnya 5 tahun. Berapa? 400 per berapa? Per 5.076. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan paling sedikit usia 8 tahun berarti 6, 5 dan 7 dan 8 itu dimasukkan. Kita tinggal jumlahkan. Oh, sorry, paling sedikit ya. Paling sedikit berarti nanti 8 tahun, 9 tahun dan 10. Yang anak paling sedikit ya. Berarti nanti ini bicara tentang anaknya itu anak laki-laki maupun perempuan. Jadi totalnya 91 tambah 800 tambah 860 dibagi dengan jumlah totalnya. NS-nya gitu ya. Oke. Nah, kita berikutnya soal yang berikutnya misalkan ya ada probabilitas anak umur 9 tahun dari kelompok anak perempuan. Hati-hati nih darinya. Kelompok anak perempuan 9 tahun. Berarti kita ngambilnya dari perempuan yang 9 tahun. Gitu. 370. Per NS-nya bukan NS semuanya, hati-hati. NS-nya per perempuan lagi karena dari kelompok anak perempuan. Ini berbeda kalau kita bicaranya adalah probabilitas anak perempuan umur 9 tahun.
Nah, berarti kalau probabilitas anak perempuan 9 tahun, berarti kita lihat aja yang dari perempuan yang 9 tahun, 370 dari jumlah total. Begitu. Jadi itu berbeda ya. Nah, kalau misalkan probabilitas anak berumur paling tinggi 7 tahun, paling tinggi berarti mulai dari 5 tahun sampai dengan 6 dan 7. Dan ingin dia dari kelompok anak laki-laki, hati-hati. Dari anak laki-laki berarti ini tambah ini tambah ini, NS-nya berarti dari anak laki-laki. Gitu ya. Gitu. Jadi ini sangat mudah sebenarnya kalau kita bicara tentang probabilitas atau peluang. Kemudian kita masuk ke independen, even pada probabilitas bersyarat, kita akan lihat jadi apabila terdapat dua kejadian yang tidak berhubungan. Nah, tidak berhubungan itu tidak berhubungan ya, kejadian saling bebas tetapi terjadi pada waktu bersamaan, maka kejadian itu dinamakan dengan independent event. Atau secara matematis, A dan B dikatakan saling bebas apabila jika dan hanya jika PA irisan B adalah PA kali PB. Artinya di antara keduanya terdapat irisannya. Kan begitu ya kemarin kita bahas. Nah, kalau misalkan dikombinasikan dengan hukum penggandaan dalam peluang bersyarat, maka tentunya PA irisan B itu sama dengan PB kali PA setelah B terjadi. Ataupun yang PA irisan B itu kalau misalkan PA dikali PB setelah A terjadi. Maka A dan B merupakan kejadian yang saling bebas. Ya, saling bebas. Kenapa ada irisan di antara keduanya? Nah, maka dari sini si PA itu karena rumusnya itu kan PA kali PB. Contoh misalkan PA-nya itu sama dengan PAB, berarti ini PB kali PA. Kenapa? Karena ini sama dengan PA setelah B terjadi. Kita lihat coba, kalau misalkan kita masukkan ke formula sebelumnya PA irisan B itu kan PA kali PB dibagi nanti dengan PB. Tinggal dicoret aja PB-nya sehingga dapatlah PA. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah percobaan mengambil dua buah kartu dari setumpuk kartu bridge dengan satu persatu pengembalian dan dengan pengembalian, gitu ya. Kita akan lihat, misalkan A merupakan terambilnya kartu as. Kebayang ya, A kan kartu as. As itu ada 4 ya. Berarti kalau dalam kartu bridge. Ini kalau kita tidak bicara tentang warna. Jadi semua warna. Kan ada 4. Masing-masing ada 1. Gitu ya. B merupakan kejadian terambilnya kartu kedua itu skop. Oke, kita akan lihat berapakah probabilitas terambilnya kartu kedua adalah skop jika yang pertama terambil kartu as. Berarti ini kalau misalkan begini berarti peluang kejadian B setelah A terjadi gitu loh. Ya kan? Karena yang kartu apa namanya skop itu B jika pertama terambil kartu as berarti setelah A terjadi. Nah, kita akan lihat di sini. N as itu kan tadi jumlah kartu as ada 4 ya, dengan skopnya itu ada 13. Jangan lupa, maka jumlah totalnya adalah NS, maka kita terambilnya kartu kedua adalah kartu skop dengan yang pertama adalah kartu as, berarti ini terlebih dahulu kita cari terpilihnya kartu as. Berarti kita tinggal cek saja. Irisan di antara keduanya, di antara skop dengan as itu adalah satu gitu, hanya ada satu as di skop ini gitu ya kan, hanya ada satu yang as gitu ya, gitu yang kartunya skop. Oke, misalkan begini, nah gitu kan, begitu ya, kartu skop. Maka di sini irisannya itu satu dari berapa, dari 52 gitu. Atau di sini PA-nya berapa, PA-nya itu adalah kartu asnya. Nah, as itu setelah kan asnya pengen dicari jadi 4/52. Atau boleh juga teman-teman pakai langsung N, kan tadi sudah. Jadi N A irisan B. Jadi kan tadi itu sudah dibahas bahwa eh, probabilitas B setelah A terjadi itu kan di sini probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas A, dengan catatan probabilitas A irisan B itu sama aja, atau boleh juga ini adalah N dari A irisan B itu per N A saja. Berarti tinggal 1 dibagi dengan 4 gitu ya. 1 dibagi
4. Gitu. Nah, apabila kejadian di atas itu merupakan kejadian saling bebas, maka nilai PB-nya itu sama dengan PB setelah A terjadi. Gitu, berarti boleh langsung menggunakan, nih, jadi PB-nya itu adalah 13/52. Kenapa? Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa PB itu adalah PB setelah A terjadi, itu adalah 13/52. Kalau dia itu merupakan kejadian yang saling bebas. Oke, gitu ya. Nah, ini latihan suatu jadwal penerbangan mempunyai peluang berangkat tepat waktu adalah 0,83, tiba tepat waktunya 0,82. Jika penerbangan tersebut mempunyai peluang keberangkatan dan kedatangan tepat waktu adalah 0,78, maka tentukan peluang datang tepat waktu ketika sebelum setelah berangkat tepat waktu. Yang B-nya peluang berangkat tepat waktu ketika sebelum telah tiba tepat waktu. C-nya peluang datang tepat waktu namun sebelum berangkat terlambat. Dan D, peluang berangkat tepat waktu namun sebelum datang terlambat. Oke, boleh ini nanti dicoba oleh teman-teman sebagai bentuk latihan untuk materi kali ini. Baik, dicukupkan sampai di sini dulu untuk materinya. Saya ucapkan selamat berlatih. Nanti kita bertemu di pertemuan dan video berikutnya. Terima kasih.